Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Iharodiatun dengan NIM 1220011 dan rekan saya Sekar Mayang Larasati dengan NIM 1220010. Kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami yang diambil dari sebuah jurnal yang bertemakan komunikasi antar budaya yang kami ambil dengan judul Komunikasi Antar Budaya Etnis Lokal dengan Etnis Pendatang. Kami mengambil salah satu jurnal dengan judul Komunikasi Antar Budaya Etnis Lokal dengan Etnis Pendatang, studi pada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Adat dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bersama kami, Sekar Mayang Larasati dan saya Lisa Iharodiatun. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Era globalisasi ini, perubahan sosial masyarakat tidak dapat dielakkan lagi. Salah satu faktor utama yang menjadi perubahan dalam sosial masyarakat adalah sentuhan budaya, baik dari dalam maupun dari luar. Zaman modern ini, pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi membuat orang lebih mudah mengenal budaya orang lain dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Tidak hanya mencakup lokal, namun antar daerah, wilayah, maupun antar negara. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah mereka membuka diri dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Yang kedua, bagaimana pendekatan yang mereka lakukan tentang komunikasi antar budaya? Dan yang ketiga, bagaimana mereka mengakulturasikan kebudayaan mereka yang berbeda? Selanjutnya, kita masuk ke metodologi penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini melalui pendekatan lapangan atau dilakukan untuk menggambarkan suatu realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk melihat bagaimana komunikasi antar budaya yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Suka, penulis melakukan pendekatan interaksionisme simbolik teori dari George Habermas. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan metodologi kerja kualitatif dengan melakukan pengamatan kepada mahasiswa. Di samping itu, penulis juga melakukan percakapan tidak formal atau rekan bicara atau interlocutor yang dilakukan untuk mendapatkan data informan secara mendalam. Pendekatannya dilakukan di lingkungan kampus seperti di lorong, kantin, tempat fotokopi, lobi, dan ruangan terbuka dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Nama informan dicantumkan dengan nama samaran untuk melindungi identitas subjek. Dan berikut nama-nama yang dicantumkannya. Nah, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Suka dipilih berdasarkan tempat yang terjangkau dan ada hubungan kenal antara penulis dengan subjek peneliti. Hubungan kenal inilah yang akan membuat informan lebih terbuka pada peneliti. Masuk ke yang kedua, yaitu kerangka teoritis dengan melakukan pendekatan teori adaptasi budaya. Penulis melakukan pendekatan teori adaptasi budaya yang merupakan proses jangka panjang dalam rangka penyesuaian diri, di mana tahapan akhir dalam proses ini adalah tercapainya perasaan nyaman dalam lingkungan yang baru. Seseorang yang hidup di lingkungan baru, mereka tidak kenal dan mempunyai tantangan yang beragam, baik secara bahasa, menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga dampak yang ditimbulkan oleh penafsiran atas simbol-simbol terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Keharmonisan dalam komunikasi antar budaya juga dipengaruhi oleh keefektifan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi tersebut. Kemudian dalam setiap budaya dan bahasa yang berbeda-beda pasti menimbulkan sikap dan perilaku yang berbeda juga. Seseorang yang hidup di lingkungan yang baru dia kenal mempunyai tantangan yang beragam, baik secara bahasa, sikap, teman-teman, sistem kepercayaan, serta budaya yang sangat berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Untuk beradaptasi dan dapat hidup di lingkungan yang beragam etnis dan budaya, para komunitas dituntut untuk menghargai budaya antar mahasiswa. Adaptasi budaya dapat terjadi misalnya pada mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar internasional, diplomat, misionaris, ataupun tentara perdamaian. Dalam ilmu sosial, dapat dipahami bahwa akulturasi merupakan proses pertemuan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Lebih lanjut, akulturasi merupakan suatu proses di mana warga pendatang melakukan penyesuaian diri dengan budaya pribumi. Dalam proses itu, sebagian mengambil alih secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Terakhir, di bagian penutup, berdasarkan hasil penjelasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya berlangsung secara baik, walaupun pada awalnya ada hambatan bagi mahasiswa non-etnis Jawa untuk melakukan penyesuaian diri dengan etnis lokal. Seiring dengan berjalanan waktu, mereka non-etnis lokal dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru teman-teman mereka etnis lokal, begitu juga sebaliknya. Misalnya percakapan kehidupan sehari-hari, mengobrol, mengerjakan tugas, diskusi kampus, pagelaran budaya fakultas, dan lain-lain.
Dari penelitian ini, penulis merekomendasikan ke penelitian yang akan datang pentingnya untuk mengkaji secara khusus penelitian tentang konflik sosial komunikasi antar budaya antar mahasiswa. Studi ini penting untuk dilakukan karena untuk memahami bagaimana konflik sosial antar mahasiswa itu terjadi dan bagaimana mahasiswa menyikapi problem itu. Seperti beberapa kasus terakhir ini, konflik sosial antar mahasiswa di Surabaya dan juga Yogyakarta menyita banyak perhatian publik di mana media massa maupun online membanjiri pemberitaan ini. Berikut ini adalah sumber dari jurnal yang kami review. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.